Bagaimana Khalifah Utsman bin Affan menyelesaikan masalah politik di Mesir, Kufah, dan Basrah? Wilayah umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman berkembang lebih besar daripada pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beberapa kampanye militer yang dihentikan oleh Amirul Mukminin kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman. Perluasan ini mulai dari sisi timur Persia, utara Syria, dan pesisir utara Afrika. Pola pembagian wilayah dan administrasi pemerintahan era Khalifah Utsman tidak jauh berbeda dengan era Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Namun, Khalifah Utsman memiliki wilayah yang lebih luas dengan beberapa permasalahan baru, terutama di kawasan seperti di Mesir, Basrah, dan Kufah. Wilayah-wilayah di semenanjung Arabia dan Syria relatif lebih stabil dan tidak banyak menimbulkan masalah. Permasalahan awal mengenai lembaga pemerintahan daerah yang dihadapi Khalifah Utsman adalah perselisihan antara Amr bin As dengan Abdullah bin Sa'ad. Saat itu, Amr bin As merupakan gubernur Mesir, dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Abdullah bin Sa'ad. Amr bin As memimpin Mesir sejak era Amirul Mukminin, dan masih menjabat di awal-awal pemerintahan Khalifah Utsman. Hingga kemudian, Amr bin As mengalami perbedaan pendapat dengan Abdullah bin Sa'ad. Amr bin As mengirimkan surat ke Madinah, meminta Khalifah Utsman memberhentikan Abdullah bin Sa'ad atas posisinya di Mesir. Permintaan Amr bin As ini tidak dipenuhi oleh Khalifah Utsman. Akibatnya, Amr bin As secara sepihak memberhentikan Abdullah bin Sa'ad. Melihat situasi yang memanas antara Amr bin As dan Abdullah bin Sa'ad, maka Khalifah Utsman mengambil keputusan memberhentikan Amr bin As sebagai gubernur Mesir, dan menunjuk Abdullah bin Sa'ad sebagai penggantinya. Pada situasi politik yang memanas itulah, secara mendadak Angkatan Laut Bizantium menyerbu Alexandria, dan membunuh semua umat Islam yang tinggal di sana. Atas permintaan para perwira pasukan Muslim, Khalifah Utsman memulihkan posisi Amr bin As, dan bertanggung jawab penuh sebagai panglima perang untuk menghadapi Bizantium. Amr bin As secara gemilang menjalankan tugasnya, dan membersihkan semua pasukan Bizantium dari daratan Mesir. Namun, ketegangan politik tidak berakhir, seiring tersingkirnya Bizantium dari Alexandria. Khalifah Utsman mencoba memberikan jalan tengah. Beliau menempatkan Amr bin As sebagai gubernur Mesir, dan Abdullah bin Sa'ad sebagai petugas pemungut pajak. Akan tetapi, solusi yang diberikan oleh Khalifah Utsman tidak bisa diterima oleh Amr bin As. Khalifah Utsman pun akhirnya membuat keputusan final, dengan memberhentikan kembali Amr bin As dan mengangkat Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Situasi di Mesir kembali stabil hingga bertahun-tahun berikutnya, sampai munculnya Abdullah bin Sabah, yang memicu huru-hara sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Wilayah lainnya yang cukup mengalami ketegangan politik adalah Kufah. Kota yang dibangun oleh umat Islam di bekas wilayah Sasanid Persia ini, berulang kali mengalami ketegangan politik, bahkan hingga era setelah Khalifah Utsman. Dua wilayah yang baru ditaklukkan, Armenia dan Azerbaijan, menginduk secara administratif kepada Kufah. Pada masa awal Khalifah Utsman, Kufah dipimpin oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Jabatan sebagai gubernur Kufah kemudian segera dikembalikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Keputusan Khalifah Utsman ini berdasarkan wasiat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang mengatakan, "Sungguh, aku tidak memberhentikannya karena perilakunya yang buruk atau pengkhianatan. Dan kuwasiatkan kepada Khalifah sesudahku untuk mengangkatnya kembali sebagai gubernur Kufah." Pada saat yang sama, Khalifah Utsman bin Affan juga mengangkat Abdullah bin Mas'ud sebagai pengelola Baitul Mal. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan panglima perang pada penaklukan lanjutan Sasanid Persia. Beliau juga mendapatkan kepercayaan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk membangun sebuah kota baru, yaitu Kufah. Masa kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas di era Khalifah Utsman tidak terlalu lama. Beliau terlibat perbedaan pendapat dengan Abdullah bin Mas'ud. Khalifah Utsman mengambil keputusan dengan memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dan menggantikannya dengan Al-Walid bin Uqbah. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud masih tetap pada jabatannya sebagai pengelola Baitul Mal.
Al-Walid bin Uqbah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang Kufah dan sekitarnya. Pada masa akhir era Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau merupakan salah satu perwira tinggi militer Kufah, dan sempat memimpin beberapa kali operasi militer. Kepemimpinan Al-Walid atas Kufah penuh dengan gejolak. Sebagai seorang pemimpin yang soleh, beliau tetap hidup sederhana dan memiliki rumah tanpa daun pintu, untuk menerima rakyatnya yang mengadukan masalahnya. Beliau menjadi pemimpin yang sangat dicintai rakyat Kufah. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa masalah mulai datang. Al-Walid terlibat perbedaan pendapat dengan Abdullah bin Mas'ud mengenai pengelolaan Baitul Mal. Permasalahan tersebut sampai ke Madinah, dan Khalifah Utsman memutuskan menggabungkan Baitul Mal dengan pemerintahan. Akibat dari keputusan ini, Abdullah bin Mas'ud diberhentikan dari jabatannya. Masalah yang dihadapi Al-Walid tidak berhenti di situ. Beberapa kelompok yang dengki dengan Al-Walid menyebarkan fitnah bahwa gubernur Kufah itu telah meminum khamar. Khalifah Utsman terpaksa memberikan hukuman, setelah beberapa orang memberikan kesaksian yang memberatkan kepada gubernur Kufah itu. Ketika Al-Walid bersumpah atas nama Allah menolak tuduhan itu, dan menyampaikan siapa sebenarnya para pemfitnah, Khalifah Utsman berkata, "Kami akan menegakkan hukum Allah dan menyediakan api neraka bagi saksi palsu. Karena itu, bersabarlah wahai saudaraku." Selain tuduhan kepada Al-Walid, beberapa orang juga menuduh Khalifah Utsman melakukan tindakan nepotisme. Al-Walid sendiri masih merupakan saudara dari Khalifah Utsman. Ali bin Abi Thalib, sahabat senior, turut memberikan pembelaan kepada Khalifah Utsman dan Al-Walid bin Uqbah. Beliau berkata, "Sesungguhnya kalian yang mencela Utsman, seperti orang yang mencela diri sendiri karena membunuh pembantunya." Setelah memberhentikan Al-Walid bin Uqbah, Khalifah Utsman menulis surat untuk para penduduk Kufah. "Sesungguhnya aku mengangkat Al-Walid bin Uqbah sebagai pemimpin kalian hingga ia tersandung masalah. Sebenarnya, ia adalah sosok yang baik dan terbaik dari masyarakatnya. Aku berwasiat kepadanya untuk menjadi pemimpin kalian, akan tetapi aku tidak mengharuskan kalian menerimanya. Ketika kemampuan dan kecakapannya mulai tampak dan ia berhasil mengendalikan keburukannya dari diri kalian, serta kebijakannya dapat kalian saksikan, maka kalian menyerang yang tidak tampak pada dirinya. Allah Maha mengetahui atas perbuatan kalian. Dan kukirimkan kepada kalian Said bin Al-As sebagai penggantinya." Said bin Al-As, pada saat penunjukannya itu masih tinggal di Madinah. Beliau terpaksa pindah ke Kufah, untuk melaksanakan perintah Khalifah. Sesampainya di Kufah, Said bin Al-As memulai pemerintahannya dengan berkhutbah di hadapan para penduduk Kufah. "Demi Allah, aku telah diperintahkan untuk menjadi pemimpinmu dan sesungguhnya aku tidak menghendakinya. Akan tetapi, aku terpaksa menerimanya ketika diperintahkan untuk memimpin. Hanya saja, tragedi itu semakin memperlihatkan taring-taring dan matanya. Demi Allah, aku akan menghancurkannya. Sesungguhnya, aku adalah teladan bagi diriku hari ini." Pemerintahan Said bin Al-As berjalan lancar. Beliau berhasil mengendalikan secara penuh seluruh wilayah administrasi yang menginduk kepada Kufah. Namun, masalah kembali muncul ketika seseorang bernama Al-Astar An-Nahawi melakukan konspirasi melawan pemerintahan Said. Bersama beberapa pendukungnya, dia meminta Khalifah Utsman memberhentikan Said dari posisi sebagai gubernur Kufah. Berbagai konspirasi yang melanda Kufah ini, akhirnya membawa kesadaran bagi Khalifah Utsman, bahwa mereka mencoba melawan Madinah. Menanggapi situasi ini, maka Khalifah Utsman mengirimkan seorang sahabat senior ke Kufah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai gubernur Basrah. Said bin Al-As pun terpaksa harus diberhentikan dari jabatannya. Kepada penduduk Kufah, Khalifah Utsman mengirimkan surat peringatan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Amma ba'du. Aku telah mengangkat seorang pemimpin bagi kalian dan aku memberhentikan Said bin Al-As. Demi Allah, aku telah menyampaikan tawaranku kepada kalian dan memperlihatkan kesabaranku, serta mengerahkan segenap kemampuanku demi kebaikan kalian. Karena itu, janganlah kalian memaksakan sesuatu meskipun tidak mendurhakai Allah,
Dan janganlah kalian membenci sesuatu meskipun tidak mendurhakai Allah lalu kalian memintanya mundur. Aku akan memenuhinya jika kalian menuntutnya agar tiada lagi alasan bagi kalian atas diriku. Ketika Abu Musa al-Asy'ari tiba di Kufah, beliau pun segera berkhutbah di hadapan penduduk. Wahai manusia, janganlah kalian lari dari masalah semacam ini dan jangan pula mengulanginya kembali. Istiqomahlah dengan kelompok kalian dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Janganlah kalian tergesa-gesa mengambil keputusan dan bersabarlah. Karena sesungguhnya kalian memiliki seorang pemimpin, jika kalian mendengar dan patuh. Penduduk Kufah kemudian berkata kepada Abu Musa, "Sholatlah bersama kami." Abu Musa menjawab, Tidak, kecuali jika kalian mau mendengar dan patuh kepada Khalifah Utsman bin Affan. para penduduk Kufah berkata, Kami semua mau mendengar dan patuh kepada Khalifah Utsman. Abu Musa al-Asy'ari menjabat gubernur Kufah, hingga wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan permasalahan di Basroh, bermula dari perselisihan antara Abu Musa al-Asy'ari dengan para perwira militernya. Basroh merupakan sebuah kota baru yang dibangun pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan mandat dari Amirul Mukminin untuk membangun sebuah kota baru dan sekaligus menjadi gubernur pertamanya. Abu Musa melaksanakan mandat tersebut dengan sangat baik. Basroh tumbuh menjadi kota militer terbesar, dan para penduduk berdatangan dari berbagai negeri. Menjelang wafatnya, Amirul Mukminin memberikan wasiat agar Abu Musa al-Asy'ari tetap memegang jabatannya, setidaknya hingga 4 tahun berikutnya. Amirul Mukminin sangat memahami bahwa diperlukan sosok seperti Abu Musa untuk memimpin kota besar dengan penduduk dari berbagai jenis suku. Riwayat mencatat bahwa perselisihan antara Abu Musa dengan beberapa perwiranya menyebabkan kekisruhan politik. Sejumlah penduduk Basroh datang ke Madinah dan mengadu kepada Khalifah Utsman untuk mengganti posisi gubernur Basroh. Khalifah Utsman bertanya kepada mereka, Siapa yang kalian kehendaki? Mereka menjawab, Siapa saja dari kaum Quraisy. Khalifah Utsman memenuhi permintaan itu dan mengangkat seorang pemuda Quraisy, yaitu Abdullah bin Amir. Saat itu, Abdullah masih berusia 25 tahun. Abu Musa al-Asy'ari dengan kelapangan jiwa dan ketaatannya terhadap Madinah, menerima pemberhentiannya itu. Bahkan, di hadapan penduduk Basroh, Abu Musa berkata, Seorang pemuda yang terhormat nasabnya, baik dari paman maupun bibinya serta kakeknya dari kaum Quraisy telah datang kepada kalian dan melimpahkan sejumlah harta. Penulis naskah, Abdullah Hasan. Ilustrator, Didik Sunardi. Pengisi suara, Hilmi. Musik, Agusti M. Editor, Sultan. Produser, Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.